Jan, salam sukses luar biasa. Perkenalkan, nama saya Wani Kamdana. Di video kali ini saya akan membahas salah satu topik yang menceritakan tentang investor Indonesia yang sukses. Salah satu contoh investornya adalah Nadia Makarim adalah pendiri Gojek, perusahaan rintisan startup yang mengubah langkah transportasi dalam layanan on-demand di Indonesia. Namun sejak menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, namanya terseret dalam perusahaan dugaan korupsi. Masa muda dan karir awal Nadia Makarim. Lahir di Singapura pada 4 Juli 1984. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah di Singapura, ia meraih gelar BA di bidang hukum internasional dari Brown Universitas and MBA dari Harvard Business School. Sebelum mendidik Gojek, ia bekerja di Massey and Company, salah satu Indonesia di Kartukan. Gojek yang didirikan pada tahun 2010 awalnya merupakan layanan sederhana yang menghubungkan pengendara Gojek dengan penumpang melalui telepon. Namun inovasi dan bermanfaatan teknologi Gojek berkembang pesat menjadi super app yang menawarkan berbagai layanan mulai dari transportasi, pengiriman makanan hingga pembayaran digital. Berkembang Gojek menjadi Nadia Makarim sebagai salah satu pengusaha paling berpengaruh di Indonesia. Karir politik dan tuduhan korupsi. Pada tahun 2019, Nadia Makarim ditunjukkan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan oleh Presiden Joko Widodo. Jabatan ini menandai peralihan dramatis dari dunia bisnis politik. Namun jabatannya diwarnai kontroversi, terutama terkait program digital pendidikan yang melibatkan pengadaan kelompok dalam jumlah besar. Kisah Nadia Makarim merupakan salah satu contoh bagaimana kesuksesan di salah satu bidang tidak menjamin di bidang lain. Dan tokoh yang kedua yang saya bahas yaitu William Tanuwijaya. Kisah William Tanuwijaya adalah perjalanan inspiratif dari seseorang pemuda sederhana yang berjuang keras hingga menjadi salah satu pengusaha teknologi terbuka di Indonesia. Ia lahir di Pamatang, Sintar, Sumatera Utara, dari keluarga keras menengah yang mendukung pendidikannya. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan kuliah di Bisnis Universitas Jakarta. Namun di tahun kedua kuliahnya, ayahnya jatuh sakit, memaksanya kerja paruh waktu sebagai penjaga warnet untuk membiayai pendidikannya. Pengalaman ini justru menumbuhkan kecintaannya pada dunia internet dan memicu ide untuk membangun Tokopedia. Setelah lulus kuliah, ia bekerja di beberapa perusahaan perangkat lunak sebagai akhirnya mendirikan Tokopedia. Bersama Lemonitos Alpha Edition pada tahun 2007, perjalanan Tokopedia tidak mudah. Ia menghadapi banyak tantangan termasuk kualitas mendapatkan panaan. Namun dengan kegigihan dan visi jelas, Tokopedia berkembang menjadi perusahaan e-commerce raksasa di Indonesia. William Tanuwijaya juga terkenal karena pedulinya terhadap pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Ia telah menerima berbagai penghargaan atas kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi dan teknologi Indonesia. Kisahnya menginspirasi banyak orang berani bermimpi dan pantang menyerah dalam mengejar tujuan. Dan tokoh yang ketiga yang saya bahas yaitu Sinta Nurfauzia. Sinta Nurfauzia adalah pendiri CEO atau Lemonilo, PT Lemonilo Indonesia Sehat, sebuah perusahaan rintisan yang fokus pada produk makanan sehat, alami, dan terjangkau. Lemonilo yang berdiri sejak 1 Oktober 2016 awalnya muncul sebagai lokasi pasar untuk produk-produk sehat. Sinta bersama rekan Jones Alden dan Ronald Wijaya memiliki visi untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dengan menyediakan akses terhadap makanan sehat yang terjangkau. Ia lulus di S1 Hukum Universitas Indonesia 2006 sampai 2010 dan memiliki latar belakang sebagai pendiri dan konsultasi hukum sebagai pendirian Lemonilo. Lemonilo juga berkomitmen pada berkelanjutan lingkungan dengan menggunakan kemasan yang ramah lingkungan dan mudah terurai.
Keberhasilan yang menilai didasarkan pada kualitas produk dan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan ketulusan dalam menghadiri produk bermanfaat. Sinta menekankan pentingnya gaya hidup sehat yang berkelanjutan di Indonesia, mengingat tingginya angka kematian akibat penyakit tidak menular. Mari kita terus semangat dan belajar berkarya untuk kemajuan bersama. Semoga kita semua dapat terus berkomunikasi positif bagi masyarakat dan sukses bersama. Itulah investor Indonesia yang sukses di usia muda. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.